Selamat datang kembali di channel Speed and Show. Kali ini kita kedatangan sebuah mobil MG, tapi ini bukan sekedar mobil biasa. Ini adalah MG ZS tipe elektrik alias MG ZS EV. Nah, mobil ini belum dipasarkan secara umum oleh pihak MG. Dan kebetulan secara spesial kita bisa mendapatkan unit Tesla. Dan inilah first impression review MG ZS elektrik. Kita ngomongin desainnya dulu ya. Desainnya ini sebenarnya menurut gue nih cantik ya. Dia punya lampu yang agak sipit, kemudian desain dari grillnya ini cukup lebar, dan ornamen-ornamennya ini pas. Chrome-nya ini juga cukup pas, dia nyambung dari grill menuju lampu. Kemudian ini kita lihat dari isi lampunya, dia yang baru LED itu hanya bagian DRL-nya saja. Jadi ini ketika mesin nyala, dia ini nyala gitu kan. Tapi lampu bohlam dan lampu sennya sayangnya masih sistem halogen. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya ini ada semacam kayak fender gitu ya. Ini manis sih dengan aksen warna silver, dan juga ini fender silver ini, aksen silver ini menyambung sampai ke sebelahnya. Apalagi ya, model ini ya meskipun banyak yang bilang seperti Mazda, tapi ya menurut gue sih oke-oke aja ya, karena desainnya Mazda itu bagus dan belum banyak yang mengadopsinya kan dalam mobil gitu. Dan MG ini menerjemahkannya dengan sangat bagus ya, dengan ciri khasnya dia tetap ada gitu kan, dengan logo yang sangat besar. Kemudian kita beralih ke bagian sampingnya. Hal yang gue suka dari MG ZS ini adalah desain velgnya ya. Dia udah berupa ring 17 dengan model two-tone, tapi sayangnya meskipun velgnya ini bagus, ban ini kalau itu agak terlalu tipis. Dia menggunakan ban 215 50 R17. Harusnya sih kalau mungkin kalau biar lebih ideal, profil ketebalannya diambil ke 60. Yang gue suka dari detail dari fendernya ini, dia sudah menggunakan peredam ya. Jadi di sini dilapisin, nggak langsung plat gitu ya. Kemudian di sini dia ada aksen cladding seperti over fender warna hitam, hasil silver, ceramic sebelumnya ini bagus. Dan porsi chrome-nya juga lagi-lagi MG pinter. Dia menaruh di bawah jendela ini sampai ke sini, tidak mengelilingi sampai atasnya gitu. Ada roof rail. Ini roof rail beneran ya, bukan cuma hiasan gitu. Dan ini bisa untuk taruh semacam roof box nanti kalau untuk bagasi tidak muat. Kemudian handle pintunya juga ini bagus sih, dia aksen chrome yang terasa murah gitu. Kemudian spionnya, dia juga sudah auto retract. Ketika kita kunci, dia akan melipat. Kemudian ketika kita buka, dia akan buka kembali. Bagian belakang ini juga menurut gue bagus ya, dengan aksen lampu ini. Nah, ini lampu yang menyala ini dia LED meskipun lampu remnya masih menggunakan bohlam. Kemudian dia juga detailnya bagus, sudah ada wiper, sudah ada spoiler, sudah ada high mount stop lamp, dan bentuk lekukannya juga itu gue suka sih, proporsional gitu antara desain lekukan sebelah sini bumpernya juga. Kemudian ini dicat warna silver dengan tempat plat nomornya penempatannya pas, dan ini nggak kelihatan tapi sebenarnya dia punya rear parking kamera. Kemudian untuk membuka pintu bagasinya gimana? Nah, ini yang unik. Jadi kita hanya perlu menekan logonya ini, tarik, nah bagasinya sudah terbuka.
Dan untuk kapasitas bagasinya ini dia nggak terlalu besar ya. Jadi dia memang cukup panjang ke dalam, tapi dia tidak terlalu tinggi. Meskipun bibir bagasinya ini cukup mengotak. Dan yang gue suka detailnya dari sini, dia cover ininya, cover dari pintu bagasinya menggunakan bahan plastik ya, bukan sejenis dulu kayak mobil Honda yang gitulah. Dan kemudian di balik sini ada tempat untuk menyimpan charger dan tire repair kit. Jadi untuk tipe EV ini dia tidak dilengkapi dengan ban serep. Dan ini juga ada lampu bagasi, dan ini ada kantung kanan kiri. Kemudian untuk melipat untuk memperluas bagasinya, itu bisa melipat di bagian tengahnya. Jadi rata lantai. Jadi bisa luas ke depan meskipun memang tinggi dari lantainya tidak terlalu tinggi gitu. Sebelum ke bagian depannya, kita coba dulu duduk di bangku baris keduanya. Yang gue rasakan duduk di bangku baris keduanya ini ya lega sih. Untuk kaki gue nih bisa selonjor, ini kaki cukup lega ya, meskipun tadi posisi duduknya udah gue sesuaikan. Ruang kakinya cukup lega, ruang kepalanya lega, dan headrestnya ini proper. Dan kita lihat bagian pintunya, dia masih dikasih aksen silver dengan handle-nya model brush metalik ini. Kemudian ini bahannya juga soft touch. Ini ada dua kantung kursi, dan di sini disediakan satu buah port USB untuk ngecas. Dan yang gue suka dari MG ZS ini, dia tidak punya tunnel di sini ya. Jadi ini benar-benar flat floor. Kalau mau pindah dari pinggir ke tengah gitu, ini enak. Duduk bertiga juga enak. Apalagi ini ada panoramic sunroof yang gede. Tapi sayangnya di sini tidak ada headrest. Nah, tapi sayangnya meskipun ini posisi duduknya udah cukup nyandar, dia ini nggak bisa dirubah sudut kemiringannya gitu kan. Nggak bisa dilebur atau lebih rebah atau lebih tegak. Jadi ini sudah fix ukurannya. Dan headrestnya ini adjustable. Ada 3 buah sabuk pengaman 3 titik, yang di tengah juga sama 3 titik ini. Dan kayaknya udah ya, cukup ya. Kita sekarang beralih ke bagian depan. Oh iya, gue lupa. Satu lagi nih untuk kursi yang punya keluarga gitu ya, untuk menaruh kursi bayi, dia sudah dilengkapi dengan set Isofix di bagian kedua joknya kanan kirinya. Oke, sekarang kita pindah ke depan. Dan sekarang kita beralih ke bagian depannya. Hal yang pertama gue suka dari MG ZS EV ini posisi duduknya ya. Dia posisi duduknya ini cukup tinggi dan cukup commanding ya, khas sebuah SUV, tapi dia bisa direndahkan. Jadi bisa lebih rendah, bahkan sampai bisa belah. Ini sih orang yang suka duduk nyetir posisi seperti ini ya, kayak sedan gitu yang hampir selonjoran, ini sih pasti enak. Jadi fleksibel, bisa dia terlalu rendah banget atau bisa dia tinggi banget seperti ini. Jadi joknya tinggi juga nih settingannya. Oke, dan ya ini khusus untuk bagian pengemudi ini sudah dilengkapi dengan kunci elektrik. Dan ya, untuk bagian setirnya, pengaturan setirnya, sayangnya dia hanya tilt saja, belum dilengkapi dengan teleskopik. Nah, untuk menyalakan mesinnya dari MG ZS EV ini seperti pada mobil pada umumnya, injek pedal remnya, kemudian tekan tombol start. Dan dia akan scan seluruh sistem di dalam mobilnya. Nah, dari tulisan ready. Nah, ini sebenarnya sudah bisa untuk dibawa. Tapi karena kadang kita kebiasa dengan mobil bensin ya, nggak ada suara mesin, jadi kita bingung nih kayak mobil ini nyala belum ya. Tapi sebenarnya udah siap gitu, tinggal kita operasikan saja seperti pada mobil pada umumnya. Kemudian kita beralih ke lingkar setirnya. Di sini ada tombol untuk mengatur multi information display-nya ya. Tombol OK, ada pilihannya, juga ada voice command untuk dari head unitnya. Di sebelah kiri ada untuk pengaturan audio steering switch dan untuk Bluetooth teleponi. Di sebelah kanan ada untuk pengaturan spion, dia sudah retract seperti tadi, dan ada untuk pengaturan headlamp leveling meskipun masih manual. Dan untuk panel instrumen panel dari speedometernya ya, dia meskipun ada layar sini kecil, tapi ini udah full color gitu. Dan di sini isinya itu sebelah kiri speedometer. Ini ada indikator untuk baterai dari tegangan aki, dan sebelah kanan ini bukan tachometer, tapi ini adalah indikator persenan powernya.
Dan kalau ke sini makin besar kita menginjak pedal gas, biasanya dia akan makin besar juga daya yang dikeluarkan. Kemudian ketika kita ngangkat pedal gas, nah di bawahnya ada indikator cas, ini akan menunjukkan seberapa besar dan motor listrik itu akan berfungsi sebagai pengecasan baliknya gitu. Dan di bawahnya ini ada indikator dari baterai mobilnya. Ini ada peringatannya ya, state of charge. Kita lihat isi dari MID-nya nih, ada speedometer digital dalam satuan kilometer per jam. Ada setting, memang settingnya juga nggak banyak, ada speed warning, electronic stability control, sama ada pengingat next service, dan kemudian layar warning. Nah ini dia ngasih tahu nih baterai kita sedang low. Di bawahnya ada jam digital, ada indikator persneling. Jadi kita ubah, nah dia berubah tuh RND gitu. Terus ada indikatornya yang 3 di lingkaran ini. Ini adalah indikator dari KERS. Ini mode nomor 3 nih yang paling pengecasannya paling agresif. Kemudian 2 yang menengah, moderate, atau yang 1 ini light. Ini lebih rasa berkendara lebih seperti mobil biasa. Ntar kita coba pas lagi berkendara. Kemudian untuk menunjukkan sisa berapa jarak yang bisa ditempuh, kita bisa menggunakan tombol ini, tombol battery. Dia akan menunjukkan sisa range yang bisa ditempuh dengan sisa baterai yang ada, yaitu 62 km. Kemudian kita beralih ke kisi AC-nya ya. Ini bagus sih dengan hiasan black piano. Kemudian dengan model kisi-kisi 360 derajat ini. Bahan materialnya bagusnya ini sudah soft touch. Ini sudah material yang empuk, meskipun di sini di pintu nih masih hard plastik, dan hanya di bagian sandaran aja yang berbahan soft touch. Panel AC tengah ini dia sudah dikasih ornamen warna silver dengan ring chrome. Ini menurut gue sih manis sih modelnya gitu. Dan tombol hazardnya diletakkan di tengah. Beralih ke bawah sedikit. Ini ada layar multimedia berukuran 8 inch. Dan bagusnya ini sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay, meskipun masih menggunakan USB. Kemudian di sini adalah shortcutnya untuk pengaturannya. Ini tombol back, ini tombol source. Nah, bawahnya lagi kontrol AC. Nah, kontrol AC ini cukup lengkap ya. Dia ada pendingin, ada pemanas, terus ada pengatur arah semburannya, ada defogger untuk kaca depan, ada defogger untuk kaca belakang. Ini pengaturan suhunya. Dan karena dia tidak punya layar sendiri, jadi dia menyatu dengan layar multimedianya. Kita berubah kecepatan fan, dia akan menampilkan di sini kecepatannya, arah semburannya. Beralih ke bawah, sini ada laci penyimpanan, ada laci terbuka, tempat terbuka, dan di sini hiasin oleh model wood panel berwarna kayu gelap, motifnya kayu gelap. Nah, ini tuas transmisinya ya. Ini gue sebenarnya senang sih sama tuas transmisi mobil ini. Ini dia ada 3 tombol untuk mode berkendara, mode eco, mode normal, dan mode sport. Yang paling agresif injakan pedal gasnya. Kita balik aja ke mode normal. Di sini ada tombol KERS yang tadi gue bilang untuk mengatur berapa besar regenerative brakingnya gitu. Ketika kita ngangkat pedal gas, dia motor listrik akan berfungsi sebagai pengisi daya balik untuk baterainya gitu kan. Di sini ada untuk yang menunjukkan tadi indikator baterai, range to empty-nya, sisa baterai itu bisa berapa menempuh kilometer lagi. Dan transmisinya ini model dial, model putar-putar ya jadinya, bukan model knob biasa gitu. Mengoperasikannya cukup mudah. Kita kalau mau, ini sekarang posisi di P, mau pindah ke N, cukup kita putar aja. Sambil injak pedal rem, kita putar masuk ke N, putar ke kanan lagi kalau masuk ke D untuk maju. Kalau mau ke kiri, putar ke paling kiri masuk ke R. Dan untuk masuk ke N-nya, untuk masuk ke P-nya maaf, dia tinggal cukup dipencet aja. Dan enaknya mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Oke. Kemudian di belakangnya lagi ada rem parkir elektrik, dilengkapi pula dengan auto hold. Kemudian di sini ada 2 buah cup holder yang manisnya sudah ada penutupnya. Ini enak sih, keren sih. Dan ini bisa sebagai armrest. Meskipun di sini bahannya tadi di dashboard udah soft touch ya, tapi sayang di sini masih menggunakan hard plastik biasa. Di sini ada konsol tengah untuk penyimpanan yang posisinya cukup dalam sih. Kemudian yang gue suka lagi, nah ini IMAX panoramic sunroof, begitu ya MG menyebutnya. Dia ini yang unik sebenarnya ya, ini cara ngebukanya, karena biasanya mobil lain tuh cuma sekali sentuh langsung auto open, langsung ngebuka full atau tutup full. Kalau di sini kita model putar sedikit-sedikit. Jadi misalkan kita mau buka sedikit seperti ini, bisa kurang gede, putar lagi, kurang gede, putar lagi, terus sampai sesuai posisi bukanya yang kita inginkan. Karena panas, kita tutup lagi.
lagi karena belum lagi full. Meskipun sebenarnya emang nih agak tergantung perspektif kita ya. Ada yang sukanya langsung terbuka penuh, ada yang bukanya bisa sedikit-sedikit gitu. Ini tergantung kebutuhan aja sih. Dan ini ada tombol untuk menutup kray dari panoramic sunroofnya. Dan kraynya ini benar-benar kray ya, karena dia masih tembus cahaya, nggak yang tertutup seperti mobil sunroof mobil pada umumnya gitu ya, yang bener-bener ini cahaya tuh nggak masuk. Kali ini masih terus, dan ini bahannya empuk sih. Tapi apalagi di sini spionnya masih day and night, kemudian sun visornya hanya ada lampu, belum ada kaca. Di sebelah kiri juga sama, kita lihat ini juga belum ada kacanya. Dan yang gue suka lagi yaitu pandangan dari mobil ini, pandangan ke depan, ke samping, ke belakang. Ketinggalan untuk kaca cukup besar, dan pandangan dari spion ini juga cukup besar. Oh ya, gue lupa nyebutin kalau sistem lampu dari mobil ini sudah menggunakan auto, meskipun wipernya belum auto. Sekarang kita coba bagaimana rasa berkendaranya. Nah, sebelum jalan, gue mau ngasih unjuk ya. Ini bentuk dari smart key-nya ya. Ini keren sih, ada aksen merahnya dengan logo MG dengan 3 buah tombol untuk lock, unlock, dan ini untuk membuka pintu bagasi, tapi belum elektrik. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita coba gimana rasa mengendarinya dari MG ZS EV. Jadi sebelum mulai berkendara nih, cara mengoperasikan tuas persnelingnya yaitu kita injak rem dulu, kemudian bisa langsung kita putar aja nih transmisinya. Ini sekarang masuk di N, putar ke kanan, tapi harus ke kanan harus sampai berasa ada jeda gitu ya. Ini baru masuk D. Kalau mau ke R juga sama, kiri lagi, mentok kiri lagi, masuk ke R. Kemudian untuk transmisi P-nya langsung pencet aja. Dia nanti akan masuk ke mode rem parkir. Sekarang kita, oh ya, ada lagi. Untuk sebelum berkendara ini juga kita harus merubah mode curse ya. Ini kan mode regenerative brakingnya. Jadi kalau di mode mode 3 ini dia nanti akan bukan menunjukkan. Jadi rasanya tuh kita angkat pedal gas, itu mobil langsung akan seperti ngerem gitu loh. Nah, ini kalau buat di dalam kota agak berbahaya. Jadi mendingan kita rubah ke mode 1 saja. Karena mode 1 ini lebih mirip ke seperti mobil normal, tapi tetap fungsi pengecasannya ketika pedal gas itu diangkat, dia tetap akan dapat. Nah, sekarang langsung aja kita coba untuk berkendara. Kita masuk ke gigi D, auto brake sudah otomatis rilis, seatbelt sudah pasang. Mari kita jalan. Nah, gimana rasa dari berkendara mobil listrik ini ya? Rasanya sih lebih mirip kayak mobil pada umumnya ya, kalau kita setting ke kersnya ke mode 1. Kemudian dia juga hentakan powernya tuh yang tidak yang langsung meledak-meledak, sehingga kalau bikin orang tuh tidak langsung kaget gitu loh. Karena kan banyak mobil listrik yang tenaganya tuh yang spontan gitu kan. Itu enak, penyalurannya pas, nggak terlalu bikin kita kayak panik gitu. Ini terlalu kencang apa terlalu pelan apa gimana gitu. Ini rasanya sih mirip seperti sebuah mobil bensin pada umumnya. Kira-kira kayak mesin 1500 cc gitu ya. Ini enak penyaluran tenaganya, kita injek gas, kecepatannya nambah. Dia juga akan menunjukkan seberapa besar power yang keluar dari baterainya itu gitu. Dan kemudian kita angkat pedal gasnya, dia akan menunjukkan bahwa sedang masuk pada pengisian. Jadi kita injek gas, dia akan memakai daya baterainya. Kemudian ketika kita lepas pedal gasnya, si motor listrik itu akan berubah untuk menjadi sistem pengecasannya lagi. Dan kemudian untuk menunjukkan sayangnya nih, untuk menunjukkan sisa baterai, kita hanya bisa memainkan dari pedal ini, dari tuas baterai ini, dan dia akan menunjukkan range to empty-nya. Jadi sekarang masih ada sisa 66 km lagi, dan ini sudah harus dicas lagi. Cut dulu nih. Dan gimana rasa berkendaranya? Rasa berkendaranya mobil ini ya menurut gua cukup enak ya. Suspensinya tuh lebih mengarah ke kenyamanan ketimbang rasa sporty kayak misalkan seperti mirip Mazda atau mirip BMW gitu. Dia ini lebih mirip rasanya ya kayak gimana ya, empuk sih, empuk tapi nggak terlalu limbung gitu. Tetap ada limbungnya tapi tetap nyaman gitu loh. Ketemu jalanan speed trap, ketemu jalanan berlubang nih tetap enak. Terus rasa setirnya sendiri ini juga enak sih, pas menurut gue, bobotnya nggak terlalu berat dan juga dia nggak terlalu ringan ya. Dari posisi berkendara juga ini enak, headrestnya ini bisa menyangga kepala dengan sangat baik gitu. Jadi kalau mau nyender tuh yang nggak perlu dengak gitu ya. Terus bahunya juga kesupport dengan sempurna sih menurut gue. Dan genggaman setirnya sendiri juga enak. Jadi kita tuh
bisa sambil berkendara sambil mainin pedal setir kan, karena di sebelah kiri ini ada audio steering switch, di sebelah kanan ini untuk mengoperasikan dari multi information display-nya kan. Dan yang terakhir mau gue mention ya, ini visibilitasnya mobil ini cukup bagus ya, like ke spion, pandangan ke depan, pandangan ke kiri, ke belakang tuh enak gitu. Terus ukuran spionnya ini juga pas. Dan menyangkut ini pilar A-nya ini ya, ini pilar A-nya ini pas sih. Jadi kalau menurut gue tuh dia agak lebih maju ke depan gitu, yang di sebelah sini tuh nggak terlalu mengganggu. Jadi kalau lagi belok tuh yang nggak harus kita nongok begini kayak, atau yang masih ke depan banget tuh nggak sih. Ini pilar A-nya pas, meskipun dia agak tebal, tapi kalau menurut gue sih ini nggak terlalu mengganggu ya. Dan sun visor-nya juga ini pas sih untuk orang setinggi gue 170 cm, ini posisinya udah cukup pas gitu kan. Posisi setirnya juga cukup pas, meskipun kayak tadi gue bilang di awal pas ke bas interior, setirnya ini nggak bisa di teleskopik, hanya bisa di tilt aja buat naik turun, tapi nggak bisa maju mundur. Tapi untuk postur setinggi gua 170 cm ini udah cukup pas, jangkauan tangannya pas, jangkauan kakinya pas gitu. Dan gimana rasa remnya ini? Rasa remnya nih menurut gua agak sedikit keras ya, kayak agak ngebagel gitu. Tapi sebenarnya sih dia pakem, cuman perasaan di kaki tuh kayak agak sedikit keras gitu. Tapi sebenarnya sih mobil ini aman, bisa ngerem dengan sangat-sangat baik. Apalagi kalau dibantu dengan mode ngeresnya ini, kita setting misalkan ke level 3 atau ke level 2 gitu ya. Kalau lagi turunan tuh enak sih, jadi kita nggak perlu capek-capek nginjek rem. Bahkan ada fitur hill descent control ini jadi nggak kepake, dengan cukup aktifin kers aja. Kalau menurut gue sih ini cukup sih untuk menghadapi kayak turunan gitu. Cuman kalau untuk berjalan di dalam kota, gue nggak menyarankan kers ini disetting ke mode 3 atau ke mode 2, karena nanti dia ketika pedal gas kita angkat itu, dia akan langsung seperti seolah-olah sedang mengerem, dan itu bahaya ya, karena kendaraan di belakang nanti nggak tahu kalau kita tiba-tiba tuh mengurangi laju tapi lampu remnya kita nggak nyala gitu. Nah itu bahaya sih, lebih sering bahaya ke seruduk sama mobil di belakang. Jadi begitu hasil dari first impression review kita terhadap mobil ini, MG ZS EV. Menurut gue sih mobil ini punya potensi ya, karena dia selain mobil listrik yang mungkin nanti katanya sih ini lebih murah dibanding pesaingnya, dia menawarkan berbagai macam kelebihan ya, dari sisi kenyamanannya, dari sisi kelegaan kabinnya, kemudian fitur-fiturnya juga menurut gue jadi cukup banyak gitu ya. Gue berharap sih MG bisa menjual mobil ini nanti ketika sudah di launching dengan harga yang kompetitif, yang bisa bersaing dengan para pesaingnya. Terutama dia menawarkan dari sisi kelebihan fitur dan safety-nya ya. Gue lupa tadi mention dia ternyata punya 6 buah airbag, 2 depan, 2 samping, dan 2 curtain airbag gitu ya. Ya kayak gitu aja bisa gue sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh kalian ketik di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Speed and Soul. Sampai jumpa di video berikutnya.